Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Politisi PDIP kembalikan duit dari tersangka korupsi Bansos Juliari ke KPK. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Ahmad Suyuti mengembalikan sejumlah uang yang diterimanya dari tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Penyidik KPK telah memeriksa Suyuti sebagai saksi untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Namun KPK tidak merinci jumlah uang yang diterima dan dikembalikan pada KPK. Ahmad Suyuti, Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal, didalami pengetahuannya terkait dengan adanya pengembalian sejumlah uang oleh saksi yang diduga diterima dari tersangka Juliari melalui perantaraan pihak lain. Ujar pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya hari Jumat 19 Februari. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan ex-Mensos Juliari Batubara serta dua pejabat pembuat komitmen atau PPK Matius Joko Santoso dan Edi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap. KPK juga telah menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka, yakni Ardian dan juga Hari, yang diduga sebagai pemberi suap. Juliari bersama Adi dan Matius diduga menerima suap senilai 17 miliar rupiah dari Ardian dan juga Hari selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan juga Shelfie selaku orang kepercayaan Juliari, kemudian digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi dari Juliari. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDIP Kendal Ahmad Suyuti mengembalikan uang pemberian tersangka kasus korupsi pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Juliari. Hal itu disampaikan oleh PLT juru bicara KPK Ali Fikri pada Jumat 19 Februari. Informasi mengenai pengembalian uang disampaikan Ali bersamaan dengan pemeriksaan Suyuti sebagai saksi di KPK. Penyidik KPK pada hari Jumat memeriksa Suyuti sebagai saksi untuk tersangka Juliari dan pihak lainnya pada penyidikan kasus suap pengadaan bansos di wilayah Jabodetabek. Ahmad Suyuti didalami pengetahuannya terkait dengan pengembalian sejumlah uang oleh saksi. Adapun dalam kasus itu, KPK telah menetapkan 5 tersangka sebagai penerima suap pengadaan bansos di wilayah Jabodetabek. Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK pun juga telah melimpahkan berkas perkara keduanya ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Juliari pun diduga menerima suap senilai 17 miliar rupiah dari fee pengadaan bansos sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19. Pada pendistribusian paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee 12 miliar rupiah yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar 8,2 miliar rupiah. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan juga Shelfie. Melalui itu digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober 2020 sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar yang juga digunakan untuk keperluan Juliari. Untuk fee tiap paket bansos telah disepakati Matius dan Adi sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket sembakonya. Madam Bansos dan Pak Lurah cobalah untuk keluar. Luar biasa korupsi di negeri kita ini seakan menjadi warna pada pemerintahan Jokowi. Mulai dari kasus Jiwasraya hingga lobster dan bansos pandemi terus menghiasi pernak-pernik dunia perampokan uang negara. Sudah masuk stadium tinggi hingga tinggal menyisakan dua pilihan, yaitu amputasi atau mati. Amputasi menteri dan perdana menteri atau negeri yang dibiarkan mati. Madam dan anak Pak Lurah pun muncul dan juga terdeteksi menjadi bagian dari bancaan dana bansos yang bersumber dari utang luar negeri. Kedua profil manusia misterius ini, tapi tercium menyengat, masih tersembunyi dengan bantahan sana-sini. Putra Pak Lurah teriak tak memberikan rekomendasi, tak ada bukti katanya. Sementara partai sang madam juga menolak dulu terlibat korupsi bansos.
Sesungguhnya makin terbongkar borok PDIP karena dari 1,9 juta paket bantuan yang dikutip fee kisaran 10.000 sampai 100.000 per paket oleh Juliari mantan Mensos hanya 600.000 paket. Sedangkan 1,3 juta paket yang diduga menjadi jatah dua anggota DPR, fraksi PDIP Herman Heri dan Ihsan Yunus, kutipan fee-nya adalah untuk madam tadi. Analisis berdasarkan teori konspirasi sebenarnya madam itu sedang berharap-harapan dengan Pak Lurah. Saling serang, beradu pengaruh dan juga sandra. KPK adalah alat Pak Lurah untuk melumpuhkan dan menyandra PDIP. Kasus-kasus bansos jadi alat untuk memukul Pak Banteng dan pasukannya. Sementara, pertahanan madam yang efektif adalah penyerangan kepada anak Pak Lurah melalui penguatan tali jeratan keterlibatan korupsi dana bansos yang sama dengan goodie bag. Dukungan penuh bantuan PDIP untuk sukses wali kota adalah kartu truf yang dapat dimainkan. Skandal bansos yang mungkin bergeser jadi skandal banpol. Konflik sosial dan politik kubu madam dan Pak Lurah dalam kasus bansos melalui Kemensos nampaknya kelanjutan dari perseteruan antara keduanya pada kasus Jiwasraya yang diobrak-abrik madam Kejagung dengan kasus Harun Masiku yang diusut KPK-nya Pak Lurah. Konflik tersembunyi antar geng di lingkungan kekuasaan ini menarik dan bukan tak mungkin akan membesar dan melebar. Rakyat tentu sudah terasa muak dengan korupsi uang dan kekuasaan yang membuat seolah-olah negara ini hanya milik mereka semata. Di tengah hiruk-pikuk korupsi, persekongkolan dan penyanderaan politik inner circle, kebijakan represif disiapkan bahkan dijalankan. Pembungkaman oposisi, pembunuhan politik, perpres ekstremisme, PAM Swakarsa, Komcat hingga polisi maya terus dikonsolidasikan. Otoritarianisme mulai dibangun. Korupsi bansos di saat pandemi sangat menyesakkan. Soal hukuman mati hingga pembubaran di PDIP mengemuka. Tentu PDIP tak akan tinggal diam dan tidak ingin jadi bulan-bulanan. Bulan lain juga harus dihajar. Nah, daripada sembunyi-sembunyi, bertengkar madam dengan Pak Lurah, lebih fair dan bertanggung jawab, ayolah keluar. Awal tahun 2021 ini ditandai dengan bencana alam longsor, banjir, letusan gunung. Riuh pula bencana sosial bansos. Mungkinkah akan segera terjadi bencana politik? Negara ini butuh iklim yang lebih tenang dan damai, bukan atmosfer kegaduhan yang diakibatkan oleh keserakahan pengelola negara yang hanya sibuk bagi-bagi jabatan, uang dan kekuasaan, lalu bertengkar.